Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini kan kita akan membahas tentang routing ya. Jadi sebelum membahas tentang routing, kita perlu mengingat kembali apa sih router itu. Router itu adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan sejumlah jaringan komputer dengan mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan ke tujuannya melalui proses routing. Jadi ada proses routing di sini. Nah, router itu memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh switch atau hub, seperti port switch tambahan, lalu DHCP, dan firewall untuk keamanan dalam suatu jaringan. Router termasuk perangkat yang bekerja pada layer 3 pada osi layer. Nah, routing itu merupakan proses transfer data yang melewati internet network dari satu jaringan lokal atau LAN ke jaringan yang lain dengan menggunakan suatu perangkat router. Ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada sekelompok mahasiswa gitu ya, sekelompok maba gitu. Ini contohnya adalah X. Nah, ini adalah X. X ada temannya Y. X ingin menghubungi Y atau ingin menyampaikan pesan ke Y. Misal ingin pulang bareng atau nanti makan ke kantin bareng atau yang lainnya gitu ya. Jadi inisial kondisinya adalah X itu harus tahu tetangganya, depan, belakang, kanan, dan kirinya itu siapa saja. Nah, strateginya ada dua, tergantung kondisinya. Yang pertama adalah si X ini mengirimkan semua yang dia ketahui tentang jalur terbaik ke Y, karena dia tahu Y-nya itu ada di depannya. Maka dia memberitahu ke depannya ini, misal ini adalah Z gitu ya. Dia kasih tahu ke Z, Z, saya ingin memberikan pesan ke Y, tolong sampaikan Y itu ada di depanmu loh, ada di 3 orang di depanmu gitu, orang ketiga yang ada di depanmu. Jadi dia ngasih tahu nih jalur terbaik itu ke Z itu, untuk sampai ke Z itu bahwa dia harus memberitahuan ke 2 teman di depannya, bukan ke kanan atau kirinya, seperti itu. Cara yang kedua adalah, atau strategi kedua adalah, karena X tidak tahu Y di mana, ini toleh-toleh ya, dia akan memberitahu ke 4 orang, ke Z, ke A, ke B, dan ke C di belakangnya gitu ya contohnya. Jadi dia akan memberitahu A, B, C, Z ini, saya mencari Y nih, saya mau ada pesan yang saya ingin sampaikan ke Y, tolong cari ini ya, sampaikan ke Y ya, saya nggak tahu dia di mana. Maka A, B, C, Z juga akan ikut mencari tahu nih jalur terbaik ke Y itu gimana. Jadi strategi kedua adalah dia memberitahukan ke tetangganya, ke kanan kiri depan belakangnya, dan biarkan mereka mencari tahu dan menentukan sendiri best path versi mereka. Misal Z ini langsung direct ke depan, A lewat depannya seperti ini, atau A lewat Z baru ke sini, atau A muter sini. Ya itu terserah A, terserah B, terserah C, terserah Z. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk arsitektur, routing arsitektur itu setidaknya ada 1 router dan 2 network. Di sini contohnya adalah network kelas C dan kelas A yang jelas-jelas berbeda ya networknya ya. Jadi ada 1 router dan 2 network minimal. Untuk tabel routing, tabel routing ini adalah sekumpulan aturan yang digunakan untuk menentukan
kemana paket data yang berjalan melalui jaringan internet protokol akan diarahkan. Nah, isinya itu informasi yang diperlukan untuk menentukan paket di sepanjang base path menuju tujuannya. Nah, routing tabel ini mencakup yang pertama itu tujuannya atau destination-nya, lalu next hop atau tetangganya. Jadi A ini tetangganya adalah D, C, dan B. Ini adalah next hop-nya A, D, C, dan B. Lalu ada interface-nya. Interface-nya itu adalah interface A untuk ke D, C, dan B ini lewat interface mana aja sih? Jangan sampai salah. Pengennya ke D tapi misalnya ya interface-nya ini FA00 01, yang ini 02. Jangan sampai dia ingin ke D, ini 00, ini 01, ini 02. Jangan sampai ke D, tapi yang dituju adalah IP-nya 02 gitu. Jadi harus tahu interface-nya. Lalu ada juga metrik. Metrik adalah jumlah kos yang akan dibayarkan. Misal A ke E, kalau lewat C itu hanya membutuhkan 1, 2. A ke E kalau lewat B berarti butuhkan 1, 2, 3. Itu adalah metrik. Lalu rutenya itu seperti apa? Apakah lewat C atau lewat B? Nah, setting router itu ada dua jenis, ada GUI, Graphical User Interface, dan CLI, Command Line Interface. Nah, untuk mata kuliah jaringan komputer ini, saya mewajibkan kalian untuk belajar menggunakan setting router menggunakan CLI atau command line. Kenapa? Karena pada dunia nyata itu ya, router Cisco itu tidak bisa menggunakan settingan GUI seperti paket tracer gitu ya. Paket tracer itu hanya simulasi, hanya membantu. Nah, di kehidupan nyata itu harus pakai command line gitu. Nggak ada Winbox juga seperti Mikrotik. Nah, karena pakai command line maka kalian harus terbiasa nih pakai command line. Nah, mode-mode pada router itu ada setidaknya ada 3 yang perlu diketahui, 3 utama. 3 yang tambahan yaitu user exit command, yaitu yang awal sekali ketika router dinyalakan. Lalu ada privilege exit command, lalu global config command. Nah, untuk user exit command ini ditandai dengan router. Nah, router ini adalah nama routernya. Kalian bisa ganti routernya ini, hostname-nya ini dengan berbagai macam nama. Misal kelas _name atau hero atau jarcom dan sebagainya. Tandanya user exit name itu ditandai dengan ini seperti lebih besar dari. Privilege itu ketika tandanya adalah pagar. Lalu router dalam kurung config ini berarti kalian ada di mode global config. Kalau config -if berarti interface command. Config -router routing engine command. Router config -line berarti ada di line command. Nah, untuk mengetahui perintah-perintah apa saja yang bisa digunakan di masing-masing mode, kalian bisa menggunakan perintah tanda tanya. Contohnya, ketika di sini ke user mode, pada saat di user mode, ini saya menggunakan hostname-nya adalah jarcom. Kalian ketik ya tanda tanya, maka akan muncul beberapa perintah yang bisa dijalankan di user mode seperti connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resume, show, SSH, telnet terminal, dan threshold. Nah, kalian bisa tahu atau bisa membaca sendiri, ini adalah keterangan dari perintah-perintah tersebut ya. Kemudian perintah dasar para privilege command, sebelum masuk sini
kalian harus ketikkan enable. Ini ya, enable ini. Turn on privilege command. Lalu ketikkan tanda tanya, maka akan muncul beberapa perintah yang bisa digunakan. Kalian bisa explore sendiri. Nanti akan dibahas beberapa perintahnya. Lalu setelah di sini privilege command ya, pagar, kalau ingin masuk global itu harus configure terminal. Nah, ini sudah masuk configure terminal, tandanya adalah dalam kurung config pagar ini kalian ketik tanda tanya, maka akan muncul perintah-perintahnya. Nah, contohnya adalah yang dasar, kita akan membahas beberapa perintah dasar. Write ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi. Jadi ini kalau router itu dimatikan ya, di power off dan dinyalakan kembali, maka settingan yang tidak disimpan itu akan hilang. Sama seperti kita menulis atau mengetik di Word atau mengerjakan sesuatu, kita lupa simpan. Laptopnya mati tiba-tiba, laptopnya kebetulan baterainya ngedrop, terus mati listrik, maka apa yang kita ketik atau kita kerjakan tidak tersimpan. Untuk itulah kita gunakan perintah write. Nah, ketika kita tulis perintah write, maka akan muncul seperti ini, building configuration, kemudian oke. Itu berarti tandanya kita berhasil menyimpan konfigurasi di router tersebut. Kemudian setting IP address. Setting IP address ini kita harus masuk ke interface dulu, menentukan interface dulu. Interface-nya apa? Contohnya interface FA-00. Lalu ketika kita ketik IP spasi address spasi 192.168.1.1, ini adalah IP address-nya. Kemudian ini adalah netmask-nya atau subnet mask. Setelah itu jangan lupa ketik no shutdown. Ini fungsi untuk mengaktifkan interface ini, interface FA00 ini supaya bisa digunakan. Kemudian keluar dari interface tersebut. Kalau itu di router, kalau di PC kita biasanya pakai GUI. Kalau di PC nggak apa-apa karena memang biasanya pakai GUI ya. Kita setting IP address-nya. Setelah kita setting IP address, kita bisa mengecek apakah settingan atau inputan IP address kita berhasil. Kita ketik ipconfig. Nah, di sini akan terlihat IP-nya berapa, netmask-nya berapa, default gateway-nya berapa. Default gateway ini penting. Ini adalah IP router yang terhubung ke network yang sama dengan PC ini. Jadi jangan sampai salah gateway-nya. Kemudian security. Security ini adalah fungsinya adalah mengamankan router biar tidak gampang diotak-atik oleh orang yang tidak berkepentingan. Ada dua contoh ya, ada dua cara untuk security-nya, ada enable password sama enable secret. Nah, nanti kalian bisa bandingkan dua ini seperti apa perbedaannya. Kalian cek di sini, ketikkan show running config. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau enable password itu akan kelihatan passwordnya. Nah, ini password kata kunci. Tapi kalau menggunakan secret, dia akan dienkripsi passwordnya. Jadi tidak ketahuan. Padahal sebenarnya kata kunci juga di sini ya. Nah, ini passwordnya kata kunci juga. Tapi karena enable secret, dia akan dienkripsi. Kalau enable password, dia tidak dienkripsi. Telnet digunakan untuk meremote router dari jarak jauh.
Jadi bayangkan kalau tidak ada telnet, tidak ada fungsi telnet, kalian kalau ada apa-apa routernya, kalian harus datang ke tempat router itu berada. Nah, router itu biasanya disimpan di server, ruangan yang bersuhu dingin untuk menjaga temperatur perangkat agar tidak panas ketika dia bekerja lebih. Nah, biasanya ruangan server itu tempatnya terpisah, lalu ada juga yang di bawah tanah gitu ya, supaya aman gitu ya. Nah, kalau misal tidak ada remote, kalian harus jalan jauh tuh, atau masuk sampai ke bawah tanah beberapa lantai hanya untuk men-setting router. Nah, dengan adanya internet, kalian bisa meremote router dari mana saja. Nah, backup ini digunakan untuk membackup settingannya tadi, yang red tadi. Kalian backup, kalau ada apa-apa kalian bisa pakai backupan ini. Misal kalian merubah settingan router, atau kita tidak tahu settingannya berubah gitu ya, atau kita mencoba routing dengan cara lain, misal sudah pakai routing statik atau pakai RIP gitu ya, kita nyoba pakai OSPF, ternyata OSPF-nya nggak jadi. Lalu karena kita harus segera setting router ini kembali ke seperti semula daripada nyeting awal gitu ya, kita cukup ke restore. Jadi copy tftp running config, lalu address-nya berapa, nama settingannya apa gitu. Nanti bisa dicek. Nah, fungsi backup restore itu kurang lebih seperti itu. Untuk show IP root itu adalah menunjukkan jadi yang di routing tersebut itu seperti apa. Ada beberapa kode yang perlu kalian perhatikan, seperti C. C ini adalah connected, berarti sudah nyambung nih jaringannya, networknya 192.168.1.0 dengan prefix 24, sudah nyambung. Kalau kalian setting static, pasti akan muncul yang kode S. Kalau setting RIP, nanti akan muncul R, OSPFO, dan lain sebagainya. Ping ini digunakan untuk mengetes koneksinya antar user. Misal dari router pengen ngeping ke IP 192.168.1.1 gitu ya, atau ke dia sendiri bisa, atau ke router lain gitu. Maka kalian ketik ping spasi 192.168.1.1, atau dari PC juga bisa nih fungsi ping. Nah, crowd tracer itu adalah untuk mengetahui metriknya, berapa sih metrik ke tujuan gitu. Nah, ini dibatasi maksimum adalah 30 hops. Jadi kalau tadi misal X ke Y, ternyata jaraknya adalah 3, berarti 1 itu butuh 9 milisecond. Terus nanti ada 2, berapa, IP-nya berapa, 3, 4, dan seterusnya sampai trace complete. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan nanti kita bahas di kelas ya kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.